Terima kasih Pak Kakor Lantas, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Kita telah mendengarkan dengan tertib, dengan cermat, apa-apa yang disampaikan oleh Saudara Kakor Lantas. Ternyata banyak sekali masalah yang dalam catatan kita itu rupanya ini menjadi hal yang menarik karena menyangkut pelayanan masyarakat dan juga PNBP. Ada beberapa catatan, sedikit catatan, Pak Kakor Lantas ini mengulangi sampai 4 kali soal dana tilang. Beliau membutuhkan bantuan kita, nanti kita coba bahas apakah bisa kita bantu. Dan dana tilang ini teman-teman di Polri ini sudah bekerja sama dan sudah sampai pada surat, dikeluarkan surat kepada Menteri Keuangan yang suratnya ada di halaman 19. Itu yang dimintakan nanti bantuan juga sama kita ini. Itu nanti mungkin masuk kesimpulan kita apakah kawan-kawan setuju apa enggak. Itu kira-kira, saudara sekalian, saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Pak Kakor Lantas akan nanti, ini kan masalah banyak, mungkin nanti rapat bisa diulangi, tapi Pak Kakor Lantas ini ada tugas dari Pak Kapolri untuk ke Bali, Musrembang, maka kita batasi sampai jam 12 rapatnya. Nah, namun demikian, rapat kita tentu kita mulai per fraksi tas 1, kalau kita punya lebih, kita tambah, gitu ya. Itu supaya semua oke lah. Ini kalau yang ini PD Perjuangan ngalah ini, karena jumlahnya lebih banyak, tapi ngalah kita satu-satu. Nah, rekan sekalian, ini Pak Kakor Lantas, Saudara Kakor Lantas, kawan-kawan DPR ini kadang-kadang kita paham Pak Kakor Lantas punya banyak kesibukan. Nah, Pak Kakor Lantas ini dibantu 3 direktur, 3 dan kawan-kawan ini kan sering dimintai bantuan. Kalau nanti semua berpusat pada Pak Kakor Lantas, susah Pak Kakor Lantas. Jadi langsung ke diri aja ya, izin Pak Kakor Lantas, ini kita terang-terangan nih Pak Kakor Lantas. Siap. Pak Kakor Lantas izin untuk jenengan kenalkan diri jenengan yang 3 ini dulu. Siap. Atau dari sini aja, dari meja sini. Pak Eri. Nah, untuk keamanan dan keselamatan, itu Pak Brigjen Polisi Dr. Krisnanda Dwilaksana, udah profesor pula. Sudah mohon ganti, izin Pak. Sudah ganti Bapak? Udah diganti? Sudah jadi Kasespim Pak, Pak Krisnanda. Sekarang penggantinya mantan Wakapolda Banten, sekarang pengganti Presiden Pak Eri Pak, Brigjen Eri. Nah ini malah udah apa, Pak Eri, ini kawan kan sudah kenal nih. Nah, saya kan daftarnya ini dari sini. Nah kemudian ada Pak Gakum, penegakan hukum, Brigjen Aan Suhanan. Oh nih, kawan-kawan izin. Kalau Pak Yusri ini kondang sekali dikit nih Pak. Aku juga baru kenal sekarang Pak Yusri ini. Iya, Direktur Regiden ini. Rupanya udah, saya Pak Yusri minta tolong Pak Yusri aja, Pak Yusri coba. Baru kenal sekarang, izin ya. Terima kasih ya Pak Kakor Lantas. Nah sekarang waktunya kepada anggota Dewan. Kita mulai dulu dari PDI Perjuangan. Mr. JB siap-siap Partai Golkar. Udahlah kalau yang kayak gini saya atur sendirilah, jangan panjang-panjang lah. Tidak ada pengulangan. Baik, terima kasih Habib. Izin saya bicara Pak Abu Bakar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Pak Kakor Lantas dan jajaran. Menarik sekali nih Pak Kakor Lantas. Banyak sekali ide atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Korlantas saat ini. Tadi paparannya luar biasa menurut saya, menuju ke digitalisasi, kemudian hal yang berkaitan dengan perbaikan sistem baik itu yang berkaitan dengan SIM maupun berkaitan dengan STNK atau BPKB.
tapi tidak satu pun Pak Firman menyampaikan bagaimana langkah Kakor Lantas untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi, Pak. Tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satupun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu, Pak, di dalam konteks ini. Jadi ya, tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga, Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP, tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada, Pak. Bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji, Pak, di dalam rapat ini. Ini apa, gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya, banyak sekali. Tapi jangan lupa, Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem itu adalah manusia, Pak. Pak Firman, saya mau ngasih contoh, Pak. Ini kejadian yang menimpa pada diri saya sendiri, Pak. Waktu saya di istana itu, saya dikasih nomor RFS tadi. Ya, itu. Dalam satu perjalanan di Sudirman, kebetulan sekali macet di depan saya itu, ini driver yang menyampaikan, nomor polisinya sama Pak Firman. Tapi mobilnya lebih mewah. Coba bayangkan Pak Firman, ini saya kan bekerja di istana ya waktu itu. Tentu ada nomor polisi yang harusnya tidak diduplikasi lah, kira-kira begitu. Ini kejadian serius, Pak, benar terjadi Pak Firman. Waktu itu Kakornya bukan Bapak. Saya lalu laporkan ke Kapolda waktu itu, Pak, siapa lupa saya, mantan Kapolri yang sebelum Pak Idam. Waktu itu Pak Idam. Kemudian oleh Pak Idam waktu itu sebagai Kapolda Metro, lalu ditelusuri lah. Ternyata itu milik orang swasta lah. Ini mobil lebih mewah, Pak. Ya nggak dijelaskan kenapa. Itu kenapa bisa terjadi gitu. Hanya ada dua hal, Pak. Satu, ada kesalahan di dalam registrasinya. Jadi ada orang yang minta RFS, kemudian nggak tahu kalau polisinya nggak tahu kalau RFS yang nomor itu sudah ada yang punya, atau dijual tadi, Pak, oleh oknum polisi. Sehingga tidak lagi apa yang ditujukan menjadi PNBP, tapi menjadi PAP tadi, pendapatan asli pribadi-pribadi polisi. Nah ini maksud saya, Pak, apa yang tadi Pak Firman jelaskan dengan baik, dengan runut, dengan detail, harus diikuti juga oleh perubahan mindset polisinya, Pak. Tilang elektronik misalnya, nggak boleh tilang di jalan. Masih ada, Pak, yang menilang di jalan. Ini ada kejadian juga. Kemudian berkaitan dengan apa tadi, digitalisasi misalnya. Data-data yang ada di kepolisian ini perlu berbarengan menurut saya, tapi ini perlu waktu untuk diperbaiki, Pak. Saya menjual mobil tahun 2011 waktu itu, kemudian tiba-tiba di tahun 2020 ada panggilan tilang elektronik itu, Pak. Artinya apa? Padahal saya waktu itu menjual mobil selalu saya minta langsung diganti nama. Katanya udah dicabut, diganti nama. Itu terjadi, Pak Firman.
Ini saya hanya bisa cerita yang terjadi, yang pernah saya alami. Karena itu Pak, itu tadi perubahan mindset dari petugas atau kepolisian itu sangat mendukung apakah Pak Firman berhasil ataukah tidak dengan inovasi-inovasi atau hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya, digitalisasi itu luar biasa Pak, sangat membantu masyarakat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman itu. Jadi semua mengurangi titik temu lah Pak antara apa pemohon dengan yang itu mengurangi juga adanya pungli-pungli gitu. Yang kedua, perlu juga Pak kepatuhan terhadap lalu lintas itu juga perlu ada pendidikan dan pencegahan. Tadi bagus sekali itu polisi anak kecil Pak ya. Itu dulu rame Pak. Artinya menurut saya itu bagus sekali itu sejak anak TK itu dididik untuk mengerti lalu lintas kira-kira gitulah sederhananya. Tapi sekarang jarang saya lihat Pak. Mungkin Pak Firman bisa membuat surat edaran atau seperti apa kepada Kapolres Pak untuk menggiatkan, karena itu menurut saya efektif Pak untuk mendidik sejak dini ya anak-anak itu bisa paham tidak hanya tugas polisi tapi paham tentang bagaimana berlalu lintas, sekaligus juga mereka sejak dini sudah ditanamkan dalam pikiran mereka, jangan takut dengan polisi. Orang kan kadang-kadang kita takut berurusan dengan polisi. Dan dengan sejak dini itu ada kampanye yang polisi kecil itu saya kira cukup baik Pak. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan sama SIM nih Pak. Jadi ada yang putaran 8 katanya mau dihilangkan. Sebenarnya menurut saya bukan soal sulit tidak sulitnya soal Pak. Jadi ada yang nggak ikut tes juga lolos juga ada Pak yang punya SIM gitu. Maksud saya itu juga diperbaiki gitu loh Pak. Ini apalagi Pak Firman tadi menyampaikan bahwa menjadi polisi lalu lintas itu perlu pendidikan khusus ya, karena nanti terkait dengan insentif. Saya menyarankan ini kerjasama dengan ini Pak, yang latihan setir mobil itu biasanya kan ada kerjasama. Tadi Pak Firman sempat menyinggung. Itu dulu ada sertifikat ya kalau nggak salah itu pelatihan mengemudi sebagai syarat untuk dapat SIM itu. Itu mungkin bisa ditingkatkan juga untuk mencegah terjadinya orang yang nggak bisa mengendarai dapat SIM. Jadi sebelumnya udah dilatih dan kemudian dikeluarkanlah. Saya nggak tahu ini jalan atau tidak ini sertifikat yang dimaksud itu. Tentu setelah kursus itu Pak ya jangan dipersulit lagi di permohonan SIM-nya. Jadi kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya. Itu akan bagus sekali Pak kalau itu dilaksanakan tadi itu. Banyak sekali hal-hal yang perubahan-perubahan yang tidak hanya mengurangi pungli tetapi juga bisa memudahkan masyarakat dalam kaitan dengan tentu konteksnya adalah tentang berkendara atau berlalu lintas. Tapi pesan saya itu tadi Pak, harus ada juga effort atau upaya-upaya untuk mengubah mindset polisinya itu Pak. Karena di akhir ini saya lihat tidak ada. Jadi seolah-olah Pak Firman, ini bisa berjalan kalau digitalisasi tanpa harus mengubah mindset dari polisi yang ada di bawah gitu. Karena itu perlu juga Pak, punish and reward itu perlu diperkeras lah menurut saya agar tidak terjadi hal-hal yang
justru memberatkan masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JB, rekan-rekan sekalian. Parlemen memang dari kata parle. Parle itu bicara, tapi bicaranya jangan diulang-ulang dong. Gitu loh. Silakan Pak Ansang. Berikutnya siap-siap Gerindra. Terima kasih Pak Pimpinan. Itu saya coba-coba untuk ringkas ini. Terima kasih pimpinan, Pak Ketua, dan Bapak-Bapak Wakil Ketua yang gagah, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kakor Lantas, Polri bersama dengan seluruh pejabat utama dari Lantas dan jajaran yang sempat hadir. Saya pertama-tama Pak Firman tentu memberikan apresiasi atas capaian target PMBP-nya. Di tahun 2022 yang tadinya ditargetkan 7,6 triliun ternyata mencapai 8 triliun lebih. Ini artinya apa? Bahwa kerja keras itu tidak membohongi hasil. Yang kedua, tentang postur dukungan anggaran tahun 2023 dijelaskan di sini memang belum terpenuhi, tapi kita berharap ke depannya Pak Firman ini bisa terpenuhi. Selanjutnya terkait dengan SIM yang ada, tadi sudah disinggung oleh sahabat kita Pak JB terkait dengan uji letter 8 yang pernah juga sampai Pak Kapolri angkat bicara soal itu, bahwa kalau orang sudah bisa diuji letter 8 itu ya luar biasa, dan itu bisa kita bermain mendaftar di sirkus. Saking hebatnya itu kalau orang lolos di situ. Artinya apa Pak Firman, bahwa saya pernah memonitor bahwa Korlantas yang ada di Mabes Polri ini melakukan kerjasama dengan atau memberikan sertifikasi kepada lembaga tertentu yang memang berada di belajar orang membawa kendaraan. Saya kira itu lebih bagus dibanding dengan membiarkan orang belajar sendiri di jalan, nabrak, berkelahi dan seterusnya. Bisa juga melahirkan kecelakaan lain. Artinya apa? Kalau ini diperbaiki, bahwa yang bisa menerima untuk belajar di jalan ini, mereka yang memiliki sertifikasi dari Lantas atau dari kepolisian, maka tentu juga ada tata cara yang diberikan kepada dia. Beda Pak, saya dulu Pak otodidak. Saya belajar misalnya bawa mobil karena otodidak, saya tidak diajari untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas seperti yang ada dalam buku ini. Nah, buku ini sangat menjadi panduan betul luar biasa, baik C maupun SIM A. Kalau ini diedarkan di Gramedia, maka saya kira masyarakat akan pasti pergi membacanya. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa membaca, dia bisa beli bawa ke rumah. Dan berangka apa? Untuk menghadapi ujian teorinya. Saya sendiri belum tentu lolos Pak, seandainya ada waktu itu. Karena otodidak kita curi di rumah, kunci mobil, baru belajar sendiri, maju mundur. Tapi apa yang terjadi? Sering kita tabrak orang Pak, itu pengalaman yang ada. Nah saya kira apa yang dilakukan oleh Kakor Lantas hari ini dengan membuat buku ini, dengan membuat lagi kerjasama dengan lembaga tertentu, maka itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lolos menjadi memegang SIM A atau SIM C itu dengan ilmunya yang ada. Sekarang kan kita bisa lihat Pak, kalau di Singapura kita berkaca, negara tetangga terdekat kita, kalau macet Pak, maka otomatis yang di belakang ini dia tidak nyemplung ke sana, dia menunggu di sini Pak. Nanti lepas pantatnya di sana mobilnya orang, dia baru maju Pak. Ini artinya apa? Memang benar-benar dia takut dengan SIM-nya ini ketika melanggar dilubangi 1 kali. Melanggar 2 kali, lubang 2 kali. 3 kalinya tidak boleh lagi, sekian tahun baru mendapatkan SIM lagi. Nah kalau ini dipergunakan di Republik ini, di Indonesia,
maka tidak ada lagi yang melanggar-melanggar, tidak lagi kemacetan terlalu parah. Kan kemacetan ada di persimpangan jalan. Begitu sudah macet, kita juga ngegas ke depan. Kenapa? Karena saya dulu belajar tidak diberikan pelajaran teori, ya kan, kayak gitu. Jadi yang saya ceritanya diri saya, Pak, kayak gitu. Kemudian saya memberikan dukungan kalau itu tetap dilaksanakan, Pak Firman. Kemudian terkait dengan kamera etle yang ada sekarang ini, tadi disampaikan sudah mencapai 433 yang statis itu dan seterusnya. Saya setuju Pak Ketua, izin Pak Ketua, saya setuju seandainya tilang-tilang hasil tilang-tilang ini yang ada, lalu diserahkan kembali kepada Lantas, berapa banyak yang ada itu, pendapatan PMBP-nya itu, kemudian dipakai untuk membeli kamera, maka tidak repot-repot lagi para lalu lintas kita ini berpanas-panas, berhujan-hujan. Kadang-kadang kita juga sedih melihat kawan-kawan lalu lintas di jalan. Hujan keras tetap dia ada di situ mengatur. Kalau dia tidak ada ditorotin. Kalau ada dia merasakan betul. Mending kalau panas, kalau hujan-hujan Pak, kita biasa lihatnya. Nah olehnya itu dengan bantuan kamera etle ini, maka itu bisa kita bisa melihat, oh ini terjadi kemacetan baru turun ke sana. Kemudian terkait dengan ada beberapa hari yang lalu memang pernah Pak Kapolri meminta untuk tidak dilakukan tilang di tempat itu. Saya membaca juga itu. Pada saat itu Pak Firman, ada kebebasan orang-orang berlalu lintas di jalan semaunya juga. Apalagi pada saat itu polisi lalu lintasnya tidak ada di tempat. Akhirnya tambah macet. Melakukan pelanggaran kita seenaknya. Nah saya kira saya setuju kalau tetap dikembalikan tilang saja di tempat. Kenapa perlu ditilang di tempat? Karena ini memberikan pelajaran kepada masyarakat kita bahwa tidak boleh kita nyerobot segitu enaknya Pak. Ini harus dibaca bukunya ini, tidak boleh. Harus taatlah kira-kira seperti itu modelnya. Kalau seperti kemarin modelnya Pak, di depan kita sering sekali sewaktunya dia tidak mutar kanan, mutar balik, ada lampu rambu-rambu tidak larang mutar balik, karena tidak ada lalu lintas di situ, ya kan? Dia mutar balik. Ada juga pernah ditangkap. Kenapa kamu putar balik? Itu kan ada larangan. Saya lihat larangannya Pak, tapi saya tidak lihat Bapak. Berarti dia takutnya sama polisinya. Dia tidak takut sama larangannya. Kan gitu modelnya Pak. Inilah wajah-wajah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak bisa kita pungkiri Pak Firman. Nah itu. Jadi saya setuju itu kalau tilangnya itu tidak apa-apa. Selain juga menambah PMBP kita. Walaupun itu tidak menjadi target seutuhnya. Kemudian ada biaya, masih 5 menit Pak. 5 menit. Ini yang kedua dari terakhir. Biaya, kita bicara tentang biaya progresif, biaya balik nama. Saya hanya mau mengatakan begini, karena sudah dikode sama Pak Beni Kaharman, senior kita. Ini sangat bagus Pak. Seperti yang terjadi yang disampaikan tadi Pak JB, itu juga terjadi di mana-mana. Di tempat teman saya juga terjadi. Sudah lama dijual mobilnya, tilangnya datang ke rumahnya, padahal sudah lama. Jauh lebih bagus kalau dihilangkan ini biaya balik namanya, sehingga orang balik nama dengan mudah, sehingga kita bisa lihat juga, oh orang ini mendapat 2-3 kali membeli mobil, termasuk anggota DPR juga misalnya. Oh ini orang ternyata 4 mobilnya ini Pak Beni misalnya, Supriyansa, Pak Harum. Bisa kita lihat kayak gitu modelnya Pak, daripada saya pakai nama sopir saya kira itu lebih bagus. Saya apresiasi soal itu. Terakhir, buku ujian ini, saya harap ini buku ujian ini, buku panduan ini Pak Firman, kalau bisa bagaimana caranya masyarakat bisa mudah mendapatkannya. Ini bisa dipikirkan. Tentu dengan cara mendapatkan ini, saya kira kawan-kawan kepolisian bisa mengatur tempat di mana bisa dapatkan. Dan yang paling terakhir saya sampaikan bahwa masyarakat yang mau mengambil SIM A atau SIM C Pak, saya setuju jangan terlalu dipersulit,
ketika dia sudah memang bisa mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 dan memahami betul ini buku-buku teorinya, maka saya kira jauh lebih bagus diberikan SIM dibanding dia berkendara tidak pakai SIM. Sehingga begitu tabrakan, kecelakaan di jalan, biasa orang lari, orang meninggalkan TKP-nya, tetapi kita tidak tahu siapa yang mengendarai kendaraan itu. Saya kira itu Pak Firman, terima kasih banyak Pak Yusri dan kawan-kawan semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyansah dari Golkar. Berikutnya Gerindra, Pak Ya, Wedi. siap. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 dan Pak Kakor Lantas beserta seluruh staf yang ada. Saya mendapatkan paparan yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas ini cukup komprehensif dan ini adalah menuju menjadi satu sistem lalu lintas kita yang sepertinya akan menjadi teratur. Karena begini Pak, negara ini dianggap negara yang disiplin, negara yang beradab itu apabila lalu lintasnya itu teratur. Lalu lintasnya disiplin, penggunanya juga disiplin. Nah ini kita menuju ke arah sana. Belum, kita menuju ke arah sana. Pertama saya menyorot dulu masalah PNBP. Dan tadi Bapak mengatakan ada PNBP tilang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Sebenarnya PNBP tilang ini bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih dari yang sekarang, Pak. Kalau memang benar-benar serius mengenai masalah gakum ini diterapkan di jalan. Terutama kita melihat di jalan tol. Saya melihat, setiap hari saya melihat, banyak truk-truk yang terparkir di jalan tol. Dengan mereka sengaja memarkirkan mobil itu, truknya itu di bahu jalan. Itu kebetulan saya setiap kali pulang ke rumah, itu saya pasti akan melihat truk itu berjejeran di bahu jalan tanpa ada satu tindakan apapun. Jadi seakan-akan jadi jalan tol ini jadi garasinya truk, Pak. Nah ini saya kira perlu ada penanganan khusus terhadap permasalahan sopir truk. Saya tahu bahwa sopir truk ini adalah mereka bekerja, mencari nafkah. Tetapi perusahaannya kan tidak, Pak. Perusahaannya kan ini adalah profit oriented. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sopir-sopir angkutan ini sudah selayaknya untuk juga dikenakan kepada perusahaan di mana perusahaan angkutan itu ada. Jadi tidak hanya sopirnya saja. Kalau sopirnya saja mungkin uang makannya, uang ini sudah habis, mereka tidak bisa membayar tilang. Tetapi perusahaannya lah yang harus dikenakan. Dan perusahaannya bila perlu disuspend izinnya. Karena ini mengganggu sekali, Pak. Kalau kita melihat sekarang, raja jalanan dan kecelakaan tertinggi itu ada karena permasalahan truk. Truk berhenti di jalan, kemudian ada yang nabrak dari belakang, meninggal satu keluarga, itu sering kita dengar. Truk kemudian mereka berjalan di jalan tol, pakai yang bahu paling kanan, dengan kondisi yang truk itu tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang seharusnya di jalan tol, sehingga menimbulkan kemacetan pada saat itu pengguna semuanya. Ini raja jalanannya sekarang tol, Pak. Raja jalanan itu sekarang truk. Bukan motor, truk kalau di tol itu. Nah ini harus ditertibkan. Nah ini untuk penambahan PNBP, Pak. Saya akan dorong PNBP ini ke Menteri Keuangan, kebetulan saya di Banggar. Saya akan dorong bahwa ini adalah untuk kepentingan etle kita dorong. Karena pada saat tahun-tahun yang lalu juga saya sudah mendorong secepatnya untuk etle ini digunakan terutama di jalan tol. Saya tahu fasilitas jalan tol itu etle-nya memang kurang. Dan ini perlu adanya satu terobosan di mana adanya pemasukan PNBP yang dari tilang ini untuk kita dorong untuk pengadaan etle ini. Dan saya kira mungkin dari itu Bapak bisa anggota-anggota PJR ini langsung bisa untuk secepatnya menertibkan para pengudi-pengudi angkutan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak, mengenai masalah SIM internasional.
SIM internasional ini, kebetulan saya mengalami, saya mendapatkan SIM internasional dan saya akan melakukan penyewaan mobil di luar negeri. SIM internasionalnya Indonesia ini nggak berlaku, Pak, di sana. Tetap mereka minta SIM Indonesia, SIM lokal. Kenapa? Karena SIM internasional yang ada barcode-nya. Jadi mungkin bisa dimodifikasi, SIM internasional ini ada barcode-nya yang sama dengan SIM Indonesianya, Pak. Sehingga kita pada saat mengeluarkan internasional, kita benar-benar kita SIM internasional dan kita punya license untuk itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian juga sistem ETLE, kalau kita mengacu kepada di luar negeri. Saya kebetulan kebiasaan nyetil juga mungkin over speed, Pak. Saya kena tilang juga saya di luar negeri. Tapi begitu saja saya kena lampu kamera, saya tidak apa-apakan. Tetapi pada saat saya kembali ke Indonesia, tahu-tahu kredit card saya sudah di-charge. Sekian, dan saya harus bayar dengan kredit card saya. Apakah mungkin bahwa yang namanya e-tilang ini juga dikaitkan dengan nomor rekening pemilik masing-masing yang dimana langsung mereka bisa memotong daripada denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar daripada motor itu. Nah, tentunya ini sistem ini harus dibetul. Sistem ini harus diperbaharui. Sistem daripada data-data daripada pemilik ini memang ini kerja keras untuk kedepannya. Makanya saya katakan bahwa yang namanya lalu lintas kedepannya ini menuju kepada kedisiplinan kita semuanya. Kita harus disiplin untuk berlalu lintas. Nah, kemudian saya katakan tadi bahwa road safety, Bapak katakan, program road safety. Ini saya mendukung sepenuhnya, Pak. Dan salah satu hal, masalah road safety ini sebenarnya bisa kerjasama dengan kami, Pak, Komisi 3. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, kita ini pusing mikirin nasib kita 2024. Nah, kenapa enggak program-program road safety ini kita kerjasamakan saja dengan kami-kami di Dapil, Pak? Ya, jadi kita juga bisa mengumpulkan masyarakat di sana untuk kita bicara road safety pada mereka. Dan kami hadir sebagai Komisi 3 dan sebagai Mitra Polri. Saya kira ini bisa langsung kita aplikasikan untuk sampai kita nanti 2024, Pak, kita. Ya, saya kira teman-teman di sini akan setuju semua kalau itu. Pak Beni sudah senyum-senyum di sini. Enggak setuju, Pak? Oke. Baik, kalau karena di sana banyak. Jadi hal seperti ini, kerjasama ini, ya kan, bahwa road safety ini perlu. Karena untuk kedisiplinan kita harus disiplin. Nah, dari hal-hal seperti ini, Pak, mengenai masalah PNBP, mengenai masalah tilang dan PNBP regiden dan segala macam, saya kira satu hal yang mungkin polisi tentunya dalam Korlantas ini ke depannya ini akan lebih bisa meningkatkan program-program untuk kesehatan. Karena lalu lintas ini kita setiap hari kita berhadapan dengan lalu lintas. Dan inilah yang membuat kita peduli terhadap mengenai masalah lalu lintas ini ke depannya. Saya kira itu aja, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wiyadi, kemudian berikutnya dari Nasdem, siap-siap kawan dari PKB. Terima kasih Bapak Pimpinan beserta rekan anggota DPR Komisi 3, Bapak Kakor Lantas beserta jajaran saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang. Pertama adalah saya ingin memberi apresiasi mengenai hal-hal terobosan maupun hasil yang didapat, terutama untuk menunjang PNBP tadi yang sudah dipaparkan. Dan tentunya harapan kami di sini adalah kalau bisa lebih ditingkatkan. Karena potensi itu ada. Potensi itu ada, hanya kita kembali pada bagaimana kita yang mengawakinya. Makanya saya kembali lagi kalau bisa keahlian dalam bidang lalu lintas betul-betul dipiara pada tiap bagian. Kalau perlu etle siapa orangnya itu sudah ditentukan. Lalu lintas itu kelihatan gampang. Saya juga pernah mengalami di lalu lintas dari Brimob, pusing kepala saya, Pak. Betul, Pak, saya pusing. Ini pengalaman lapangan, Pak. Tiap malam saya ngebaca aturan sama isi tilang aja, saya belajar sendiri. Karena tidak mudah, ternyata sulit di lalu lintas. Terutama apalagi kita hubungkan dengan teknologi informasi seperti sekarang saat ini.
yang mana lalu lintas banyak menggunakannya, tentu diperlukan keahlian. Mohon ditunjang dan keahlian daripada anggota lalu lintas. Itu pertama permintaan. Kemudian dari kami juga menyorot mengenai mental daripada anggota yang ada di lalu lintas. Sebab polisi titik kelemahannya kebanyakan dilihat di lalu lintas. Paling gampang dilihat, Pak. Kalau reserse sulit, Pak. Dia mesti bicara bukti dan sebagainya. Kalau lalu lintas bisa dia lihat, Pak. Orang bawa mobil tidak ahli tapi sudah bisa bawa mobil tabrak kiri kanan misalnya. Dia tahu bahwa ini pasti tidak benar. Nah, itu saya minta supaya mental anggota sudah disiapkan juga untuk itu. Ini perlu lebih ditingkatkan. Karena saya lihat terobosan yang dilakukan pada saat ini luar biasa. Luar biasa, kemudian kita perlu juga bahwa anggota juga punya mental yang bagus. Bisa menunjang daripada program yang dilakukan oleh para seniornya, kira-kira begitu. Kemudian mengenai kerjasama, terutama saya lihat di lapangan. Sekarang jarang sekali ada rahasia yang melibatkan dari yang lain, angkatan lain dan sebagainya. Sebab saya lihat pelanggaran lalu lintas itu bukan masyarakat kita saja yang masyarakat yang ada hubungannya dengan apa ada militer atau dari mana dinas yang lain, itu banyak sekali terjadi pelanggaran di lalu lintas di mana saya lihat petugas agak segan untuk menegur. Kelihatan sekali, Pak, kalau dia sudah nomornya begini lalu lintas, sementara begitu di belakangnya dia tilang orang ini, yang kesalahan yang sama. Jadi perlu sewaktu-waktu juga lebih ditingkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum di sini. Ya, saya sekarang jarang lihat, saya lihat lalu lintas sendiri. Kadang-kadang kalau berhadapan sama militer, contohnya ada misalnya, atau berhadapan sama instansi pemerintah yang lainnya, dia segan. Tapi kalau sudah gabungan, pikir ya 10 kali. Di situ ada POM atau ada segala dan sebagainya. Kira-kira itu perlu ditingkatkan juga, Pak. Terus mengenai sertifikat yang diberikan pada anggota lalu lintas untuk menyidik, kalau tidak punya sertifikat penyidik, dia tidak bisa menilang. Itu perlu dipikirkan kembali. Saya minta itu supaya kalau bisa seluruh anggota lantas, bahwa dia itu bisa jadi penyidik. Dia bisa menilang. Alangkah lucunya kalau anggota lantas menghentikan baru dia mau nilang, mengisi tilangnya setengah mati, cari nomor berapa salahnya dan sebagainya. Coba kalau bisa dididik lagi, kalau kita sertifikat itu dimiliki oleh setiap anggota lantas sebagai penyidik. Kita lihat saya anggota Polri kan pakai tanda penyidiknya kebanyakan di sini. Itu masih berlakukan sampai sekarang. Itu artinya dia punya kemampuan menyidik polisi. Walaupun dia tidak penyidik, tapi dia dianggap punya kemampuan seperti itu. Misalnya para perwira polisi. Nah, kira-kira di lalu lintas bagaimana caranya supaya jangan sampai hanya beberapa orang diberikan hak untuk menyidik, menilang, tapi karena dia tidak punya sertifikat dia tidak bisa. Kita bikin, kalau perlu ada kursus kilatnya pun kita laksanakan untuk itu. Kemudian mengenai pengambilan SIM. Pengambilan SIM ini kadang-kadang suka dianggap enteng karena begitu mudahnya dilaksanakan. Mungkin bagi mereka yang pernah mengalami penugasan di Eropa, terutama masalah waktu kita konflik Bosnia, apa di Kroasia dan sebagainya, bisa lihat di situ dan mata kepala sendiri. Mengambil SIM setengah mati sulitnya. Saya pernah ke Satlantas, saya di-hair juga termasuk, karena bawa mobilnya nggak benar. Terutama mundur ke belakang, tabrak kiri kanan kita. Karena lihat, kita sudah punya SIM juga, tapi ternyata dites di Eropa setengah mati. Nah, kenapa kita tidak bisa seketat itu juga dilakukan? Memang ada kritikan bilang tes angka 8 itu terlalu sulit untuk anggota lulus. Tapi kalau perlu itu dilakukan. Makanya supir-supir dari daerah tertentu di luar negeri kecuali mabok, mereka bisa bawa mobilnya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika kita lulus tes di Eropa, itu diumumkan bahwa ini lulus atau tidak itu berdebar-debar, Pak. Bahkan orang yang mengumumkan tuh bagi mereka yang lulus ada suatu ini selamat luar biasa, pakai tepuk tangan segala macam. Di mana kita pernah ujian SIM seperti itu dilakukan? Itu karena ketatnya pengawasan untuk mendapatkan SIM. Jadi kita sendiri waktu itu masih saya berlaku tuh tugas ke luar negeri itu ada repatriasi. Bagi mereka yang tidak lulus SIM pulang kembali. Dan itu banyak yang kemudian ada yang jadi Kapolda segala macam. Itu anak buah saya waktu itu. Yang dipulangkan karena tidak lulus ujian SIM. Dipulangkan, Pak.
repatriasi pulang. Jadi mereka pulang juga, ya pamitan sama saya, kasihan juga saya. Kemudian mereka jadi Kapolda, jadi pejabat dan sebagainya. Artinya SIM itu dalam ujian itu tidak memandang siapa yang lulus. Ya kalau mereka sulit, tidak bisa lulus, ya tidak bisa lulus. Sehingga ada kebanggaan orang menerima SIM itu. Kira-kira itu sekedar masukan saja Pak, dan saya ucapkan selamat dan luar biasa hasil yang Bapak dapat. Mudah-mudahan selanjutnya polisi bertambah baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ceki Uli yang juga Irjen Bintang 2 yang menjadi Korps Lantas juga duduk. Oke, kita dengarkan ini dengan baik. Berikut kami berikan fraksi Demokrat siap-siap fraksi PKS. Enggak, Demokrat. Silakan Pak Senior. Terima kasih Abdul Pak. Arman. Kedua, tadi Pak Wihadi langsung saya cut tadi, tidak. Iya, maksud saya bukan saya tidak setuju niat baiknya, tetapi kita Komisi 3 anggota parlemen jangan ambil alih apa yang menjadi tugas kepolisian. Memang banyak anggota dewan kita, Pak, yang melakukan seperti itu. Bagi KIP, bagi traktor. Padahal itu adalah tugasnya dinas. Hanya untuk menunjukkan bahwa kami berjuang untuk rakyat. Hanya mau supaya dipuji. Tapi itu kan bukan tugas anggota dewan. Masa tugas anggota dewan bawa traktor yang benar. Jadi mohon maaf Pak Wihadi, langsung saya bilang tidak. Yang kedua, saya apresiasi sama dengan teman-teman soal PNBP. Tapi mohon Pak Kakor Lantas, saya ingin tahu misalnya target PNBP 2022 105%. Akan lebih bagus kalau kami juga dikasih tahu sumbernya dari mana saja. %105%, 7 sampai 8 triliun tahun 2022, Pak Kakor Lantas harus laporkan di sini. Sumbernya dari mana saja. Lebih baik lagi kalau ada juga audit penggunaannya, audit perolehannya, dan audit penggunaannya. Kalau hanya begini, ya bagi saya tidak perlu diapresiasi. Apa yang mau diapresiasi? Apresiasi akan saya tambahkan apabila Bapak datang dengan puluhan anggota begini, sumber-sumbernya dijelaskan, juga audit sumbernya, audit juga penggunaannya, di sini ada pemanfaatannya. Itu yang kami butuhkan, dan kalau bisa, mohon kami diberikan laporannya. Kalau yang lain tidak mau. Yang kedua, saya senang SIM bukan target PNBP. Bagian pelayanan. Tapi kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Itu seumur hidup. Kalau setiap tahun berapa? Setiap setahun ya SIM? 5 tahun ya?
Kalau setiap 5 tahun itu ya itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu. SIM 1 kali saja ujian. Itu kalau mau benar. Tapi kalau mau cawe-cawe, polisi mau cawe-cawe di SIM, ya itu caranya. Perpanjang SIM. Cabut itu perpanjang SIM, 1 kali dikasih seumur hidup. Tapi kontrolnya adalah ujian tadi. Ujian. Kecuali kalau yang mau tingkatkan SIM A ke SIM C atau SIM B atau apa lagi namanya, itu silakan ujian. Soal SIM. Bapak Kakor Lantas juga harus jelaskan kepada kami berapa yang lulus ujian SIM setiap tahunnya. Berapa perpanjangan setiap tahunnya. Itu tadi yang saya bilang, sumber PNBP. Ada nggak datanya itu? Saya takut tidak punya data. Atau datanya tidak akurat. Sehingga mungkin PNBP ini, jangankan 7 triliun, mungkin 3 kali lipat. Saya punya hak untuk curiga. Jumlahnya jauh lebih banyak. Kecuali Bapak menunjukkan kepada saya auditnya mana. Ya, Pak Kakor Lantas. Dulu, 10 tahun lalu saya persoalkan itu di sini juga. Yang kemudian Kakor Lantasnya masuk bui kan. Pak JB dulu yang tangkap ya. Pak JB ya. Oh iya, enggak soal yang sama Pak, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Di sini tempat ini, saya di situ. Sarang korupsi di sini. Dan saya hormat Bapak masuk di situ. Tapi kalau begini caranya, saya lihat Bapak akan melakukan perubahan di situ. Sama aja. Sama aja. Kalau Bapak mau serius, ya cobalah. Serius lakukan itu. Jadi SIM, tadi coba tunjukkan itu. Per provinsi, per kabupaten, perpanjangan SIM. Banyak Pak. Kemudian juga laporkan STNK berapa. Perpanjangan STNK berapa. Itu kalau kita ngomong PNBP. Berapa STNK? Berapa yang tidak perpanjang dan berapa dendanya, masuk kemana? Itu Pak. Jadi jelas kita melihat, menilai, mengevaluasi, betul nggak ini? Nggak ujuk-ujuk kita kasih apresiasi Pak. Mana kasih apresiasi? Laporkan Pak, berapa STNK per tahun? Berapa BPKB per tahun? Berapa yang mati, berapa yang tidak diperpanjang? Kalau tidak ada itu ya susah kita Pak. Ya tadi, saya tadi pagi ditilang Pak, saya ditilang datang. Saya sengaja nerobos Pak Ketua. Bilang sopir masuk. Tilang, stop. Saya hormati, silakan. Apa alasannya? Ini, Bapak ini. Bapak ketika dia lihat muka saya, Bapak jalan terus, saya tidak. Hak kewajiban Bapak untuk tilang. Tapi, mengapa Bapak, apakah tidak ada lagi tilang online itu kah? Ini bukan nyata ini Bapak. Saya alami dan saya uji di lapangan. Pagi tadi,
sebelum saya datang. Jadi, terus terang Pak, saya, ya mohon maaf, saya bangga, saya senang Bapak di situ. Dengan hope sangat tinggi, Bapak lakukan pembenahan total di dalam ini. Bapak, Pak Kakor Lantas, Anda jenderal yang pintar, tapi kalau Anda tidak punya keberanian untuk itu, saya usulkan Anda tinggalkan itu. Ya, kalau bisa datang lagi nanti, Pak Ketua kapan, Pak Kakor Lantas datang, laporkan lengkap seperti yang saya minta tadi. Dan saat itu saya akan memberikan pujian atau tidak. Saya akan kasih apresiasi atau tidak. Saya hormat Bapak. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Pak Benny Kaharman. Berikutnya fraksi PKS. Pak Nasir mau bicara enggak? Ada Oh, Pak Nasir? silakan Pak Sekjen. Oke, saya. Terima kasih Ketua. Ketua ini sangat pandai mengatur waktu. Nampaknya waktu tinggal seperempat jam, tapi insya Allah bisa jalan baik. Saya tetap memberikan apresiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Dirlantas, Kakor Lantas, dengan laporan yang begini rapinya dan buku-bukunya. Dengan catatan apa yang disampaikan Pak Benny harus menjadi atensi dan perhatian Bapak-bapak. Ya. Jadi Ben, saya tetap juga mendukung apa yang dikatakan Bang Benny, itu bagian yang the best lah. Ya. Alhamdulillah pagi ini RDP sangat indah. Apalagi cahaya pulang haji ini masih ada suasana aura malaikah. Ya. Jadi saya harus kasih kebahagiaan, kasih pantun untuk Bapak dulu. Pagi hari memanen talas, talas dimasak menjadi bubur. Gitu dong dijawab. Welcome home to Kakor Lantas. Semoga jadi haji yang mabrur. Amin. Jadi Ben harus bagi senyum-senyum dikit Ben. Jadi agak sedikit asyik gitu, balance. Ya. Jadi saya terus terang aja ya, capeknya beliau baru pulang, harus langsung rapat dengan kita, terbang lagi di sini, ngambil hak-hak dalam musrembang, ya. Ambil Pak yang banyak Pak di musrembang nanti, jangan dikit-dikit. Kita udah bantu 49,5 triliun. Bapak tambah, tinggal kemampuan Bapak 8 banteng, bisa nggak tuh, ya? Si Asrena dan kawan-kawannya, ya, termasuk TB1 dan wakilnya. Ya, saya berharap pandai cantik-cantik supaya angka yang kita minta dapat diturunkan dengan baik, ya, insya Allah. Ini sejarah Korlantas ini seru nih Pak. Kalau bicara lalu lintas zamannya Pak Joko tuh nasibnya hampir hidup dan mati Pak. Itu Undang-Undang 22, di sini masih ada orang-orang langkahnya. Ada Dr. Ja'far itu, Ja'far siapa lagi lupa saya namanya. Indra Ja'far, ya. Ini ada Pak siapa lagi, banyaklah beberapa yang kawan tadi yang baru diganti juga itu, ya. Yang Pak Rianda apa tadi ya? Krisnanda, Pak. Iya. Hampir lewat nih Pak barang ini Pak. Hampir diambil perhubungan, selesai sudah. Tapi pada kami pada saat itu serius dari Komisi 5, saya belum di Komisi 3. Saya masih di Komisi 5, saya masuk. Kita jaga pada saat itu masih Pak Yudi, habis Pak Yudi terus Pak Joko dan dalam Korlantasnya saat itu. Pak Firman di mana saat itu? Kayaknya belum itu, ya. Nah, selanjutnya kita selamatkan dari sana sampai kita dapat lagi kembali ke Lantas karena kita tahu katanya Lantas ini darahnya coklat, katanya begitu pada zamannya saat itu. Ternyata sampai sekarang juga darah juga. Makanya mantap perlu diaudit banyak katanya. Nah, saya juga terus terang aja, Lantas ini persis apa yang dikatakan Pak Jenderal kita. Ini wajah coklat, wajah polisi yang ada di jalan itu sangat terperhatikan.
Dan ikhtiar dan usaha saya lihat daripada Kakor Lantas ini, Pak Firman berusaha sedemikian rupa, tapi memang bukan mudah, Pak. Butuh Firman selanjutnya di periode selanjutnya. Jadi kalau bisa, kalau memang Bang Firman mau bertahan tetap, tolong TB1 jangan ganti Kakor Lantas sampai berapa periode dulu. Kalau gagasan itu bisa berjalan dengan baik, kalau memungkinkan. Ya kan namanya pergantian biasa, kan kayak Jokowi pengen dilanjutkan, ya silahkan aja. Ya, sampai juga nanti mau dilanjutkan, ya lanjutkan programnya. Nah, ini perlu orang yang sama pemikiran. Membersihkan suasana Lantas ini bukan hal yang mudah, Pak. Yang namanya kebutuhan perut dan di bawah perut itu memang kebutuhan umum masyarakat, siapapun, bukan hanya di Lantas. Cuman itu tadi kata-kata Pak Jenderal tadi, Lantas ini yang akan menjadi wajahnya coklat. Itu permasalahan. Jadi kalau menurut saya senang sekali ikhtiar dan usaha Kakor Lantas ini dalam pembenahan. Tapi memang nggak bisa sempurna, Bang Ben. Sabar dulu, jangan ente mau hari ini bim salabim, nggak ada bim salabim. Ini aja nggak gampang ini merapikannya, ya Ben. Makanya kita sama-sama kerja, kita bantu gitu ya, pelan-pelan. Ya, sama-sama ke depan kita sama-sama. Oke. Ya. Saya juga mengapresiasi ya masalah ET. Cuman banyak permasalahan, Pak. Tahu nggak orang pakai beginian itu, kalau nggak pakai kan bunyi mobilnya, iya toh? Tapi kenapa kena? Karena kadang perempuannya ahwat-ahwat ini ibu-ibu pakai baju hitam, ya talinya hitam. Itu foto nggak mampu, prak, hitam semua dianggap nggak pakai. Dipanggillah mereka. Orang susah, Pak, kebetulan. Cuman bayar 250.000 dia bisa makan 5 hari menurut dia. Dia komplain tuh Pak ke saya. Kebetulan ada sahabat saya Indra Jafar, saya telepon. Bang In, ini tolong nih bagian hukum kali ya, atau bagian apa? Bisa nggak dipotong? Bagus, ditelepon subuh-subuh diselesaikan. Dan bagus. Menurut saya ini penting memang kayak begini. Dia nggak merasa salah, tapi dipanggil begitu dia tetap Bapak harus bayar 250.000 kalau nggak salah. Ya, itu udah sampai Pak ke saya detail soal panggilannya apa semua. Saya cuma kata baju hitam, saya pikir udah kita laporkan. Saya terima kasih pada Pak Indra sudah bantu supaya selesaikan. Itu mungkin bagiannya siapa itu ya, bagian Gakum atau apa. Nah, saya apresiasi. Yang selanjutnya juga saya melihat ya pengamanan dan lalu lintas mudik Lebaran, Pak, cakep 2023. Sangat bagus. Informasi yang saya terima angka laka lantas turun 33%. Dulu di Komisi 5 tuh saya sebut Lantas nih bagian teroris yang tidak diduga. Bisa mati di jalan tuh sampai 30 ribuan pada tahun itu. Pada tahun itu Pak ya, tahun berapa ya Lantas saat itu? Tahun saya Komisi 5 itu ya 10 tahun lalu lah ya. Itu 30 ribu Pak mati per tahun. Saya bilang ini lebih dari teroris ini saya bilang. Nah, itu masa itu kita bicaranya. Nah, tapi sekarang turun 30%. Saya pikir kita perlu applause ini ya. Bagus ya. Nah, ketiga saya juga mau mengapresiasi capaian PNBP Korlantas yang tadi laporkan melampaui target. Ya. Belum. Capaiannya 105,42%. Ini capaian yang sangat bagus. Bagus capaian. Soal mau audit nanti kita lihat ya. Capaian ini bagus. Nah, saya berharap Kak Korlantas dan jajaran sekalian pada kesempatan ini saya juga punya beberapa catatan soal-soal lapangan teknis yang dan sebagainya. Tapi pembenahan nomor, pembenahan apa semua itu bagus sekali menurut saya. Karena memang perlu diupdate terus Pak. Karakter orang Indonesia ini kelihatannya demen dengan pelanggaran yang dibuat oleh sesama juga, kolaborasi dan sebagainya. Sekarang kalau mulai ada kerjasama Kaba Intelkam, apalagi tadi itu, apalagi? Propam. Apa? Propam. Propam. Jadi nggak gampang sekarang kita perpanjang. Tahu begitu kita mentang-mentang OTD punya mobil misalkan 5 nomor kita buat, harus ke KB Intelkam dulu, KB Propam lagi. Seru juga kita jadinya. Menarik juga, jadi harus ada lobby juga, harus datang dengan mereka, ya. Dapat atau enggak nanti lantas bilang itu urusannya KB Intelkam. Nanti kata-kata itu Propam. Akhirnya nggak jadi-jadi itu kita urusannya itu Pak. Nah, tinggal pandai-pandai aja mana yang bisa jadiin cepat. Jadi bukan mudah. Selanjutnya saya melihat juga apa yang disampaikan adanya panduan untuk SIM. Ini saya bangga. Ya. Di Eropa Pak untuk dapat SIM sekali itu bisa 4 tahun 5 tahun orang baru dapat SIM. Gak gampang itu.
Hatta orang asing juga sama. Jadi kalau dapat SIM tuh Pak kayak ijazah SMA yang lagi, wah bahagia gimana gitu anak. Anak dapat SIM tuh kebahagiaan main di Eropa begitu. Nah terus aturan-aturan lantasnya Pak, bukan sekedar aturan surat menyurat yang PNBP dan sebagainya, lapangannya juga Pak. Aturan mainnya pun harus dibikin cantik dan yang sebaiknya lah. Nah selanjutnya ada arahan dari Kapolri untuk evaluasi ujian praktik SIM. Saya pikir apa udah diselesaikan dengan baik. Ya, lanjutkan aja. Ya. Apakah bentuk konkret follow up arahan Kapolri ini saya pikir lakukan. Pak, selamat jalan ke Musrembang. Sampaikan anggarannya Bapak inginkan dan PNBP Bapak itu dulu zamannya saya itu udah 4 triliun, Pak. 4,5 triliun. Saya nggak tahu sekarang nih. Berapa udah PNBP, ya? Angkanya. Jadi cukup besar. Ladang kering jadi tandus. Tidak ditanami karena banyak tikus. Ujian zigzag seperti main sirkus, bikin pengendara sulit untuk lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Ini saya perpanjang dulu. Senior terakhir, penanya terakhir itu dari Floor, tinggal dari PAN. Ada Pak Sarifudin Husin, doktor, baru saja jadi doktor. Mau berapa menit? 7 menit? Masih dong, kita perpanjang. 7 menit ya? Masih dong, kita perpanjang 7 menit. Baik. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Kakor Lantas, serta seluruh jajarannya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lagi rapat di Komisi. Pertama tentunya saya menghargai ya, paparan yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas, ya, walaupun apa yang dikatakan Pak Beni tadi ini belum secara komprehensif, ya, tapi saya kira apa yang dipaparkan tadi ada suatu gambaran ya bagi kita semua. Ya. Saya kira ini ada suatu ide, gagasan dan inovasi yang akan dilakukan oleh Pak Kakor dan jajarannya untuk membawa korps lalu lintas ke arah yang lebih baik ke depannya. Pertama, saya terkait menyangkut masalah PNBP ya. Tahun 2022, kalau tadi Pak Beni menyampaikan sumbernya dari mana, justru saya mempertanyakan kegunaannya diarahkan kemana ini, 8, sekian triliun tahun 2002 dan juga di tahun 2023 sudah mencapai target 36,98%, di angka 3, sekian triliun. Kan begitu. Dalam forum ini pernah saya menyampaikan juga ya, pada saat rapat dengan Pak Kapolri dan Asrena bahwa PNBP yang didapatkan dari Korps Lalu Lintas ini sedapat mungkin itu dikembalikan ya, ke Korps Lalu Lintas ini dalam rangka untuk peningkatan layanan publik, kan begitu. Jadi tidak lalu kemudian dibagi ke satker-satker di luar daripada Korlantas. Karena banyak hal yang sebenarnya yang akan dilakukan di Korlantas ini dalam rangka layanan publik untuk keselamatan dan juga layanan publik yang lebih baik ya tentunya. Karena Korps Lalu Lintas ini adalah garda terdepan yang selalu berhubungan dan berhadapan dengan masyarakat ya, di jalan. Dan saya kira wajah kepolisian itu juga ada di lantas ini. Nah tentunya bahwa integritas culture yang ada di Korps Lalu Lintas ini betul-betul menjadi perhatian yang amat serius. Karena ini menjadi yang sering berhubungan dengan masyarakat dan ibu-ibu di jalanan dan itu menjadi citra ya bagi institusi kepolisian. Lalu lintas baik maka polisi juga akan baik. Wajah kepolisian ada di lalu lintas. Nah saya ingin dapat gambaran tentang penggunaan ya anggaran yang didapatkan dari PNBP ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua terkait menyangkut masalah etley. Ya.
Tadi dipaparkan sudah sekian yang sudah terpasang, ya, Electronic Traffic Law Enforcement, dan saya kira ini masih banyak kekurangan terkait menyangkut masalah ETLA ini. Nah, efektivitas ETLA ini sampai sejauh mana, Pak? Ya. Tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan bahwa sekarang ini banyak tanda nomor kendaraan itu yang digunakan oleh instansi masing-masing, kan begitu. Yang masing-masing punya tanda nomor kendaraan. Nah, ini apakah juga selama ini itu terdeteksi ketika melakukan pelanggaran dan itu dilakukan satu penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran. Ya katakanlah misalnya tadi Pak Beni mengalami, kan begitu. Tentunya kan DPR ini punya TNKB khusus. Nah, bagaimana untuk melakukan penindakan terhadap TNKB yang memiliki plat khusus itu? Kan biasanya kalau dilakukan tilang lewat ETL itu langsung dikirim ke rumah. Nah, sementara TNKB ini dikeluarkan oleh institusi masing-masing. Ketika dia melakukan pelanggaran seperti itu dikirim kemana, Pak? Pak Yusri jangan ketawa-ketawa, ini harus jelas ini. Betul. Karena hampir semua ini ya kejaksaan juga ada plat khususnya. Jadi jangan ETLA ini hanya digunakan untuk masyarakat umum. Tapi ini dalam rangka untuk disiplin gitu loh. Berlalu lintas. Tidak hanya digunakan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat hukum, tapi juga terhadap para pejabat. DPD menggunakan plat khusus, DPR menggunakan plat khusus, kejaksaan menggunakan, hampir semua institusi mengeluarkan plat khusus. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran, itu sanksinya dikirim kemana ini? Ya kan gitu. Dan apakah sudah pernah dilakukan penindakan seperti itu? Dan saya yakin bahwa itu tidak semua mereka disiplin menggunakan dalam rangka untuk berkendara seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kegunaan ETLA ini jangan hanya semata-mata digunakan bagi masyarakat umum, tapi juga terhadap para pejabat-pejabat yang menggunakan tanda kendaraan khusus, Pak. Ini harus ada penindakan, equality, harus sama di hadapan hukum semua, Pak. Itu baru Pak Firman, ya. Jadi ini saya sampaikan ini supaya betul-betul penindakan ini harus sama, ya, terhadap semua. Lalu kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Kalau tadi Pak Firman mengatakan bahwa SIM ini bukan merupakan target PNBP, saya setuju. Nah, kalau itu tidak menjadi target, kenapa harus ada perpanjangan gitu? Saya setuju dengan Pak tadi. Ya sekali aja dikeluarkan. Supaya masyarakat tidak bolak-balik perpanjangan dan sebagainya. Begitu pula menyangkut masalah STNK. STNK ini kan hanya sekedar pajak. Ya kan begitu. Kenapa harus diganti lagi? Ini kan hanya ini proyek aja, Pak. Kalau boleh saya katakan ini proyek bagi para vendor gitu loh. Iya, udahlah saya buka aja. Ini adalah proyek bagi para vendor sebenarnya. Bebannya ditujukan kepada masyarakat. Tahun. Kalau ini semua dihilangkan, saya kira enggak ada masalah. Ya kan begitu. SIM STNK cukup sekali aja. Tapi ada ketika dia membayar pajak, ya paling tidak ada semacam stiker atau apalah seperti itu kan begitu. Dalam forum ini juga pernah saya sampaikan bahwa kita institusi kepolisian ini jangan selalu mengikuti keinginan vendor gitu loh. Tapi ikuti kebutuhan yang ada di institusi kepolisian gitu. Ini kan banyak barang-barang yang diadakan di kepolisian ini sebenarnya tidak dibutuhkan tapi sudah diadakan. Banyak barang-barang yang belum digunakan tapi sudah rusak. Karena itu keinginan para vendor, bukan kebutuhan kepolisian. Ini saya ngomong karena fakta, gitu loh. Artinya kita belajar dari pengalaman apa yang dialami Pak Joko Susilo, jangan sampai ada kejadian berikutnya seperti itu. Menyangkut masalah pengadaan simulator.
Karena keinginan para vendor diadakan akhirnya jadi masalah. Begitu pula pengadaan Pak Isuri di Korlantas ini sedapat mungkin udahlah jangan diimpor dari luar Nah, yang tidak sesuai dengan spek. oke. Karena saya dengar juga banyak pihak-pihak yang main di sana itu mengatasnamakan ini dan itu dan sebagainya. Sebenarnya perlu ada. Saya yakin dan percaya betul Pak Firman ya, memiliki integritas yang tinggi terkait masalah ini perlu dibenahi Pak ke Lantas ini. 10 menit senior. Cukup. Sudah cukup lewat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya disiplin Pak. Oh iya. Lalu lintas, Siap. lalu lintas juga disiplin. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, yang terhormat kawan-kawan Komisi 3, pimpinan Komisi 3, Pak Kakor Lantas sudah seluruh jajaran, hari ini, rapat ini sudah lewat 10 menit dari jadwal yang ditargetkan. Dalam masa ini kami sudah mendengarkan yang dipaparkan dari Lantas. Sudah banyak dalam buku ini ada beberapa catatan. Secara rapih di sini ini akan kita pelajari. Halaman 19, halaman 25 ini clear itu adalah wilayah DPR. Bahwa kami bisa lakukan komunikasi dengan Menkeu, kita bisa komunikasi dengan Komisi 5 dan Men PUPR. Jadi ini akan ada tindak lanjut. Permintaan Diko yang kami catat sementara kan itu banyak permintaan. Kami dengarkan beberapa kali Pak Kakor Lantas meminta dukungan kepada kita. Dari pihak Kakor Lantas sudah kita dengarkan, data sudah kita punyai, arsip sudah kita punyai, akan kita pelajari. Kemudian dari rekan-rekan sekalian tadi seluruh fraksi sudah clear bicara. Anggota yang belum. Ada anggota yang masih ingin bicara, belum. Tetapi sampai titik ini clear. Sudah masuk, jadi dengan catat. Sudah clear. Memang banyak kawan-kawan bicara mungkin misalnya parkir di tol. Itu sudah pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22. Dan ya, tahun 2009. Yang ini akan juga persoalan ke depan. Tadi disebut oleh Pak Habib. Ini masih mau direbut lagi Undang-Undang Lalu Lintas ini. Pertemuan di Komisi 5. Jadi akan banyak hal yang ini. Banyak hal. Register untuk kendaraan bermotor, itu sudah ada di Undang-Undang nomor 22. Itu hanya di TNI, kemudian satu lagi di Korps Diplomatik. Yang ketiga kan tinggal polisi aja mau kasih siapa. Kalau di luar itu nggak boleh. Undang-undangnya ada kok. Nah ini kawan-kawan juga mohon izin, karena ini barang Komisi 5, Undang-Undang nomor 22 itu barang Komisi 5 ini, kita juga nggak baca. Kami juga belum baca, tapi sebenarnya sudah banyak yang diatasi. Jadi dari kami sudah dicatat, nggak ada pansus hari ini. Jadi rapat ini akan kita tunda dulu, Pak Kakor Lantas. Nanti kita ketemu lagi, kami akan menjawab. Kami akan menjawab harapan sampean semua. Diko juga jawab kami semua. Yang belum terakomodir, biar nanti anggota bicara lagi. Setuju ya? Clear? Dengan demikian, dengan izin pimpinan dan anggota Komisi 3 dan mitra Kakor Lantas, dengan ini rapat kita tunda untuk kita lanjutkan di hari berikutnya. Begitu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yang data tadi disiapin ya. Data produksi tadi. Iya. Kita udah bisa capai target lebih.